seringkali menyebabkan tsunami tawa di Instagram. Memang orang Madura di Surabaya itu membantu perekonomian, Mas. Membantu perekonomian. Kalau menurutku ya, Mas. sangat membantu perekonomian. Tamu ngebel. Keresahan paling umum yang dirasakan sama seorang pekerja, entah itu kamu rasakan sendiri atau cerita dari orang lain. Perselisihan organisasi, Mas ya. Kalau organisasi itu memang biasanya organisasi yang sehat itu dibentuk dari konflik-konflik di organisasi itu sendiri. Wah, pasti ngebom. Pasti ngebom. Mas, malu aku, Mas. Wisin ya. 7 menit aku dulu inget stand up, Mas. 7 menit keringet, Mas, ini, Mas. Keringet, suara seri, mic nging gitu, Mas. Selamat datang di acara Mimpi Jadul volume 3. Dan sekarang kita sudah mengundang seseorang yang seringkali menyebabkan tsunami tawa di Instagram. Seringkali menyebabkan gempa atau bencana yang sangat-sangat boom di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Heri? Halo Mas, halo. Heri. Bencana tawa enggak tuh? Bencana tawa. Dan biasanya Mas Heri, itu kita kalau podcast itu in frame-nya cuma host sama narasumber aja, sama-sama aja. Kalau sekarang kita juga ajak kru kita yang bernama Gondrong. Tepuk tangan buat Gondrong selaku kameramen. Dan ini baru pertama kali, Mas, aku podcast Mimpi Jadul low cost iku nang mobil. Baru pertama kali, Mas. Baru pertama kali. Soalnya aku melihat kontennya sama niku nang mobil kabeh. Mobil, nang mobil, Mas. Nang mobil semua. Jadi aku kepengen koyo suasananya sama niku tetep apa ya? Tetap suasana ngonten ya. Tetap suasana ngonten lah, tetap enak ngono loh, tetap nyaman gitu loh. Oke, pertama-tama kita pengen kenalan dulu sama Heri. Mas Heri umur berapa, Mas? Usia 28, Mas. Tahun ini 28. Usia 28. Betul. Aslinya mana aslinya? Asli Malang, Asli Kabupaten. Malang Kabupaten. Berapa jam, Mas, perjalanan ke Surabaya? Perjalanan ke Surabaya kalau ini lewat tol, Mas ya, lewat tol paling 3 jam ya. Kalau nggak lewat tol 5 jam. Kalau enggak 5 jam. 5 jam, betul, Mas, 5 jam. 5 jam, Mas. Dari Kabupaten Malang tempatku itu, Mas, ke Malang kota ya 2 jam. 2 jam. Terus selebihnya 3 jam. Ini tadi ngetol ya, lewat tol ya? Lewat tol. Aman ya jadi ya? Aman, Mas. Kalau nggak ngetol, Mas, ya Allah, macet. Pertama kali, Mas, dirasakan perbedaan antara Malang dan Surabaya apa, Mas? Awal pertama kali nyampe pasti panas Surabaya, Mas. Panas ya? Apuh, panas banget, Mas. Macet, panas, debu, ya Allah. Itu kira-kira salah siapa? Pemerintah? Masih nyalain pemerintah. Salah orang-orang iki, Mas, merantau ke Surabaya. Jadi wake ya penduduknya ya. Sama ini, Mas, banyak orang Madura. Banyak orang Madura. Memang orang Madura di Surabaya itu membantu perekonomian, Mas. Membantu perekonomian. Kalau menurutku ya, sangat membantu perekonomian. Tamu ngebel. Sangat membantu perekonomian. Karena ada yang punya ide seperti ini, jaga itu. Enggak cuma jaga, kadang juga bawa. Sini. Mas Heri, sebelum kita ke obrolan-obrolan sing sedikit menjurus, aku pengen tanya sih, Mas Heri iki sebenarnya memulai di dunia konten ini dari tahun berapa sih, Mas? Konten, Mas ya. Konten di akunku atau gimana, Mas? Loh, sebelumnya Mas Heri apa? Ini kerja, Mas, kerja ini juga apa namanya, kantoran. Oh, kerja berarti kantoran. yang ngonten di akunnya, yang ngonten di akun kantor gitu. Betul, dulu ngonten full di akun kantor, Mas. Jadi belajar semuanya itu di akun-akun kantor. Oke. Terus setelah nemu polanya, oh ternyata konten itu seperti ini. Oh, konten akhirnya ini mulai mengonten sendiri di tahun 2025 ini. Tahun ini berarti ya? Betul, iya tahun ini. Padahal ngonten itu, Mas, aku, Mas. Oh, sorry, bulan, Mas ya. Iya. Bulan April, Mas. Bulan April mulai serius. Oke, mulai serius bulan April. Bulan April mulai serius. Tapi sebelum konten ini kan sebenarnya ngonten, Mas. Dulu ngonten waktu zaman-zamannya ini, apa namanya? Setelah Covid, Mas. Oke. Konten-konten. Ini bareng waktu ini kalau Surabaya ya Robi Maulid. Oke. Itu Renaldi. Bareng itu tapi berhenti terus ngantor lah, Mas, cari aman. Aman. Karena belum kelihatan nih konten ini, kayaknya nggak bisa bikin settle nih. Betul awal-awalnya. Betul sekali. Kayaknya ngonten itu cuma seru di konten, tapi di luar lapar. Tapi tiba-tiba Robi beli mobil. Nah, ini kan berarti menjanjikan nih.
menjanjikan. Robby-nya beli mobil. Renaldi apa ya, kerja ini Mas, banyak job dari apa namanya ya, Kebanjiran job. Renaldi, Betul. Akhirnya sama niru lah. iri dulu. Awalnya tuh perasaan iri, timbul iri. Betul, iri. Dengki aku Mas, kok bisa ya gitu. Kok bisa apa karena wong iki wong Surabaya, aku Malang ya. Ono perbedaan ngono enggak? Ya ada Mas, ini karena apa namanya ya, di Surabaya ini loh Mas, lebih fasilitas lebih daripada di Malang gitu loh Mas. Fasilitas apa ini yang dimaksud? Kayak lebih ke dunia industrinya. Betul, industri kreatif itu di Surabaya lebih maju daripada di Malang kan Mas. Malang kurang maju lah. Ya iyalah kurang maju ya. Sorry. Dipancing. Memang kita terima realita aja ya. Surabaya ini mendekati Jakarta lah menurutku Mas. Setuju. Mendekati Jakarta. Akhirnya ngikut lah sampean ngonten. Ikut ngonten Mas aku Mas. Pas ngonten banyak orang yang relate. Wah, ternyata tentang keresahan pekerjaan ini ngeluh sebenarnya Mas, ngeluh di konten. Ternyata relate orang-orang dan akhirnya dilanjutkan lah sampai sekarang. Berarti pertama kali serius di April 2025 langsung ambil niche-nya itu yang ngonten soal pekerjaan-pekerjaan gitu. Mas. Keresahan pekerjaan. Bahkan aku sempet ini loh Mas. Ya, ini agak malu Mas sebenarnya ya. Menobatkan diriku sebagai menteri work life and work culture. Oh, menteri ya, langsung menteri ya. Langsung menteri. Karena orang-orang ternyata pengikutmu ini banyak nih, ternyata yang relate ini banyak. Betul. Nih. Kayak apa ya Mas ya, di Surabaya tuh gak Surabaya tuh sih, Surabaya, Malang, sebenarnya semuanya tuh banyak. Cuma karena mereka nggak bisa menyuarakan kali ya. Betul, Mas. Nggak bisa menyuarakan, akhirnya ya lihat konten sampean relate nih, di share gitu. Iya Mas. Pertama kali pertama kali pecah, kontennya pecah, pertama kali merasakan views terbesar. Itu bulan apa? Ingat nggak? April itu Mas. April pecah. Betul. April akhir tapi Mas. Bertalenta sekali. Bukan bertalenta. Beruntung karena waktu tren Mas. Tahu nggak tren kesenjangan sosial? Iya betul. Aku langsung ikut Mas. Berarti momennya pas. Pas momen itu langsung 3 video 4 jutaan semua Mas. 3 video 4 jutaan. Langsung. Ini adalah jalanku sepertinya. Ini adalah jalanku. Ini sudah waktunya resign. Pernah sempet pikiran ngono enggak? Sempet Mas. Aku pernah bikin konten resign kan Mas. Ya. Wah, sudah rebel lah gitu kan Mas. Betul. Kalau pecat oke, gitu kan. Memang pecat, bukan, siapa takut pecat. Memang bukan kantor ini jalanku gitu kan. Oke Mas, yang pertama aku pengen membahas soal keresahan paling umum. Kalau kita lihat konten-kontennya Heri kan banyak banget keresahan yang dibahas tentang atasan, ya, tentang apapun itulah, tentang yang toksik seperti ini. Keresahan paling umum yang dirasakan sama seorang pekerja, entah itu kamu rasakan sendiri atau cerita dari orang lain, ada nggak paling umum? Paling umum Mas ya, kalau aku kan biasanya kalau ngonten itu lihat data Mas ya. Ada, aku pernah baca itu keresahan paling umum orang itu dengan lingkungan kerjanya sendiri. Pertama itu berarti lingkungan kerja. Betul Mas. Paling umum ya itu ya. Bahkan ada data yang bilang kalau 3 dari 10 orang pegawai itu kerja sambil nyari kerja Mas. jadi kalau sampean punya tim ya kan, ada 10 orang lah, 3 timnya sampean itu cari-cari loker, pasti lagi interview nih. Betul pasti nungguin offering letter nih. Ya Allah, ternyata ada kayak gitu ya. Ada Mas, ada datanya sampai segitu. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Lah pertanyaannya, lingkungan kerja yang seperti apa yang tidak digemari sama orang-orang ini? Yang tidak digemari pasti yang pertama itu ini ya, yang menjadi isu mulai dulu sampai sekarang itu work life balance Mas ya. Jarang sekali, bahkan di company besar pun ya di Indonesia Mas ya, jarang sekali yang karyawan mendapatkan work life balance. Oke. Apalagi di startup Mas ya. Oh tambah. Wes gak ono balance nggak balance Mas. Work. Pakai presiden Jokowi kerja. Wes iku tok wes ya. Jadi yang diangkat itu emang isunya adalah work life balance. Mas. Susahnya dari situ. Betul. Dan kalau kita lihat work life balance ini sebenarnya Mas ya, di jalanan Surabaya ini semacet ini tuh juga menggambarkan bahwa orang itu podo repot kerja kabeh loh. Betul. Becak, ono becak. Wong
ngomong lampu merah ini kok berhapean mas. Iku kan ngirim brief. HP ini gue mbok kira lapo nek gak ngirim brief. Iya toh? Bapak sambil mancal pegang HP briefnya diterima lu. Kadang ngerti gak sih saiki bakul kopi ku sing bakul kopi kekinian nih mas. Keliling gue mas. Betul. Iku berjejer mas. Wah berjejer mas. Berjejer. Iku kayak aku tahu kita kompetitor tapi kita sama-sama cari uang. Jejer yuk ngono lho. Betul. Jejer yuk gitu. Emang ngono. Iya, jejer yuk wes biar audiens yang memilih. Betul. Harusnya mereka bikin campaign itu mas ya. Nah, campaign jejer yuk. Iya. Jejer yuk kayak ngono lah. Memang menggambarkan bahwa ya anjir nih golek kerja itu saiki is ngene banget. Wah, kacau. Golek duit itu saiki ngene banget. Betul. Sekacau iku ngono lho. Betul mas. Soal lingkungan kerja, apa meneh lingkungan kerja yang gak support ya. Parah. Iki musuhan ambek iki musuhan ambek iki. Ku lumrah gak sih mas nang dunia kerja? No, itu lumrah mas. Menurutku memang perselisihan organisasi mas ya. Kalau organisasi itu memang biasanya organisasi yang sehat itu dibentuk dari konflik-konflik di organisasi itu sendiri. Betul. Kalau misalkan tanpa konflik organisasi itu jadi hambar gitu loh mas. Jadi flat. Jadi karena development diri ngono ya, betul sekali mas. Nggak ada yang bisa dievaluasi dan nggak ada yang bisa dikembangkan gitu kan. Jadi justru konflik-konflik itu harus ada konflik, tapi juga harus ada solusinya. Betul, nggak konflik aja. Afghanistan lah ya. Gak cuma konflik-konflik aja. Tapi nek di Mas Yari saya kerja nggak sih? Kerja masih kerja. Betul mas. Masih butuh uang dari korporat masih butuh ya. Ternyata reason semenakutkan itu ternyata mas ya. Indeks ekonomi kan ya. Iya, nanti akan kita bahas itu yang reason semenakutkan itu. Itu kayaknya menarik deh. Tapi sekarang aku pengen tanya dulu. Selain tadi awal kita bahas soal keresahan paling umum adalah lingkungan kerja. Ada nggak sih faktor atasan yang toksik? Oh, itu juga salah satu kan mas ya. Salah satu penyebab lingkungan tidak kondusif itu adalah atasan. Atasan ini kan orang yang punya power ya. Jadi mereka ini punya kendali untuk ini sebenarnya untuk mengendalikan apa yang ada di bawahnya. Oke. Tapi karena kadang ada atasan yang inkompeten, naik karena keluarga misalkan. Naik karena keluarga, titipan. Titipan. Orang dalam. Betul. Oke. Terus naik karena menjilat misalkan. Tapi menjilat itu ini mas ya, ada yang membolehkan tapi jangan ketara lah gitu. Iya, in a good way mungkin ya. Betul. Menjilat tapi diiringi dengan kompetensi yang ini, yang mumpuni gitu loh. Kalau jilat tuh ya Allah wis mending enggak inilah mas aku. Jadi atasan-atasan kayak gitu tuh harusnya dia tuh punya andil buat ngatur siklusnya ya. Betul. Paling nggak leader mas ya. Kalau ngomongin leader itu kan ini ya, manage people. Jadi betul. Kalau leader tapi bermasalah dengan orang-orang di bawahnya, orang di bawahnya ini akan sulit di manage gitu kan. Sehingga itulah akan terjadi gesekan politik kantor. Betul. Ya. Betul. Kalau di kantormu ada mas? Di kantorku? Iya. Bersih. Bersih suci mas. Nggak ada isu sama sekali. Bersih sekali. Kayak itu soal atasan. Tapi soal ini atasan toksik kayak gitu, soal karyawan atau sesama lah, misalnya staff sama staff atau manajer sama manajer, drama mas yang ya? Banyak drama gitu. Ada nggak? Kalau itu kayaknya di semua ini mas ya, di semua perusahaan ada kayaknya ya. Atasan toksik terus drama itu pasti ada mas, kayak gitu-gitu ya. Cuma porsinya, orang-orang yang bilang kalau di kerjaannya itu nyaman, mungkin porsi toksiknya itu ini sedikit. Kalau ini masnya pernah ini enggak? Aku itu pernah kerja di ini mas, di perusahaan yang baru besar. Iya, perusahaan baru. Berarti besar. Kayak orang itu kayak orang kaya baru. Wah, OKB betul. Ya, kayak OKB kalau orang ya. Nah, ini perusahaan baru besar. Betul. PBB betul. Terus. Dan yang naik itu adalah orang-orang lama, Mas. Oke. Kita kesampingkan kompetensi orang-orang itu karena orang itu sudah berjasa, kita naikkan semuanya. Oke. Jadi ada orang-orang yang akhirnya backgroundnya nggak jelas ini, Mas, orang-orang ini.
pernah organisasi, nggak pernah. Terus apa manage people juga nggak ngerti, public speaking kacau. Tapi dia naik mas. Karena dia orang lama. Karena orang kah? lama. Sehat kayak itu. Oh, Sehat. wow. Sehat kayak itu. Jadi virus mas dia itu mas. Lama kelamaan itu jadi virus ya. Kayak kalau organ tubuh itu dia itu adalah penyakit mas. Kalau penyakit nggak disembuhkan, yang lainnya kan juga akan Merambat. Merambat kabeh. Betul. Wah, iku kayak kaono sih nang kantorku mas. Nggak ada mas ya. Nggak ada bersih mas. IDJ swanger sangat mas, bersih IDC mas. lokas bersih wes. Keren. Karu-karuan clean, bener-bener Clean ya mas loh. ya. Heeh. Wah, pantes ya kelihatan dari sampean dan Mas Gondrong Mas ya. Limbat ini. Limbat berkacamata. Tapi Mas yo ngomong-ngomong soal drama. Camen kan pasti memantau lah teman-teman yang drama seperti apa. Entah dapat cerita soal kedramaan-dramaan itu. Drama yang paling Saman benci itu drama di bidang apa? Dalam hal seperti apa? Soalnya kadang Mas, kadang itu kayak hal sekecil ayo shopping food bareng, arek gak dijak terus dia ngamuk. Ah, itu kan hal sekecil itu bisa jadi drama yang besar kan loh Mas. Seperti apa sih Saman benci? Wah, relate shopping food itu mas. Shopping food satu nggak bayar gitu. Wah itu Kakar karuan nih gue. Itu karena pedot loh. Langsung dicap mas, dicap. Iya. Dia itu perhitungan gitu. Dia miskin. Kakar karuan wes. Langsung membawa orang-orang lain untuk membenci dia. Nah, angel itu ya. Kalau kembali ke pertanyaan mas ya. Betul. Kalau drama yang paling tak benci itu adalah ini. Persaingan yang nggak sehat itu loh mas. Persaingan yang nggak sehat. Saling menjatuhkan. Ini apa namanya? Adu-adu. Ngerti nggak adu-adu mas? Tujuannya apa coba? Tujuannya untuk promosi jabatan atau untuk mencari muka aja? Mencari muka aja ya, pasti tujuannya untuk ini mas ya. Ujungnya untuk menjadi orang kepercayaan atau naik jabatan kayak gitu-gitu lah. Gila jabatan. Betul, gila jabatan. Iya, gila jabatan, gila hormat. Itu pernah merasakan mas, mas? Pernah lah mas. Ada yang kayak gitu mas. Pernah merasakan? Pernah. Di perusahaan sebelumnya dong pastinya, nggak di perusahaan dulu. ini. Kalau yang ini aman, bersih ya, mas. Aman. Aman itu. Iku Samen yang disenggol mas pada waktu itu atau ada teman Samen yang disenggol? Saya alhamdulillah nggak pernah disenggol mas. Saya pemerhati. Jadi enaknya hidup netral di kantor itu mas. Orang-orang itu akan datang dengan sendirinya ke kita, bercerita mas. Dapat cerita dari sana, dapat cerita dari sana. Akhirnya tak ceritain semua gitu. Enggak. Jadi pengamat ya Samen ya? Pengamat mas. Pengamat ya. Jadi ini memang prinsipku dari dulu itu ini selalu nggak ngejudge orang dari satu sudut pandang aja gitu loh mas. Jadi kalau dengar cerita A gitu harus aku tahu sendiri baru aku bisa memastikan oh ya dia beneran kayak gini nggak ya gitu. Sama suwe-suwe dadi penengah lah mas nang penengah betul penengah mas. Sik kok bekerja nek dadi penengah iku sik kok bekerja. Jangan-jangan sama jadi divisi HR mungkin. Enggak. Jadi penengah ya berarti Samen ya. Enak gak mas jadi penengah mas ya. Jadi penengah itu ternyata mengganggu mas, karena kita itu mengurusi masalah yang kita itu nggak penting buat kita gitu loh. Iya. Bahkan ini loh HRD ku mas. Perusahaan yang lama ini. Iya perusahaan lama ya. Yeah. HRD ku mas. Itu kalau tanya informasi ke aku mas, informasi karyawan bermasalah itu. Oh walah, ono cerita opo her, ngono ya? Betul, aku dipanggil di ini. Walah, jadi semuanya itu ngomong sampean ya? Hampir semua, nggak semuanya lah mas. Hampir semuanya lah ya. Jadi karena sampean menjadi tempat curhat, akhirnya ngobrolnya ke sampean. Betul. Nah itu terjadi sebelum sampean ngonten soal niche-nya yang sekarang atau sesudahnya? Sebelum mas. Sebelumnya. Jadi sampean ku wis ono bibit-bibit untuk menjadi wadah keresahan bagi orang-orang memang. Iya mas. Ya. Iku sampean kemas di dalam konten. Betul. Sampai aku dulu penasaran mas ya, kenapa ya orang-orang kok cerita ke aku. Terus aku Facebook itu mas, Facebook itu kan ada ini apa ramalan ini apa namanya profesi yang cocok. Profesi yang cocok. Oh, emang ya? Ada mas. Iya. Muncul gitu kan. Apa ya profesi yang cocok untuk aku gitu. Tak masukin biodataku, set masuk. Pas masuk itu ini mas, cocok HR mas. Cocoknya HR. Tapi aku nggak kuliah di ini, nggak kuliah psikologi, nggak kuliah di hukum ya kan. Jadi kayaknya nggak bisa HR gitu. Kalau sekarang emang kerjanya di bidang apa mas? Kreatif.
Di bidang kreatif. Emang sejalan ya? Jalan mas. Kuliahnya IT. hubungannya apa iki? IT dan kira-kira IT dan kreatif ini hubungannya apa? Ini pemanfaatan teknologi mas, karena kan sekarang digital marketing ya. Era digital marketing waktu itu. Jadi Malang kan mas ya, karena Malang mungkin ya, kalau di Surabaya, di Jakarta mungkin orang dengan teknologi itu sudah biasa, tapi di daerah itu rata-rata orang yang paham teknologi itu orang-orang IT. Oke, nggak semuanya mas ya, tapi nggak semuanya, tapi rata-rata orang Malang yang nggak kuliah IT, nggak ngerti Wah, teknologi. kok di-framing gitu Rata-rata, ya? akhirnya kan ngomong Di-framing rata-rata. iya. Rata-rata. Heeh. Mas jangan salah, ada UB, ada UMM, Negeri Malang. Orang-orang luar semua itu mas, setelah lulus pulang mereka. Setelah lulus wes pulang. Jakarta mas. Oh iya sih, banyak Jakarta emang Betul, ya orang-orang sana ya. Kecuali negeri Malang itu Kulonan Kediri gitu, gitu tuh. Bayo itu. Tapi seru mas, jadi konten kreator di Malang seru nggak? Seru mas. Seru ya. Karena ambil niche-nya ini tapi apa namanya, kerjaan demografiku itu ini mas, kebanyakan Jakarta nomor 1, terus Surabaya nomor 2. Jakarta, Surabaya, terus bawahnya Semarang. Loh, Malang nomor berapa? Malang dulu nomor 5 mas, Malang mas. Tapi sekarang udah nggak ada Malang. Oh, kegeser. Oh, berarti sangat-sangat kebanjiran. Iki sama kebanjiran tawa bagi orang-orang nasional ya. Betul, orang nasional. Sekali bernopek Novia. Enggak ngono dah. Enggak mas. Enggak ya. Enggak berlebihan itu kalau nopek Novian ya. Ngobrol-ngobrol soal nopek Novian, saya mah dulu ceritanya nih sehari ini emang dari stand up Indo Malang ya mas ya. Betul, stand up Indo Malang. Pertama kali gabung stand up Indo Malang tahun berapa? Ingat gak? Tahun awal 2018 mas. Awal 2018. Berarti jauh sebelum konten ya. Wah, jauh. Berarti kelucuan itu didapat dari komunitas. Bukan tongkrongan. Bukan. Soalnya ini mas, nggak terlalu nongkrong aku mas. Nggak terlalu nongkrong karena takmir masjid dulu aku mas. Maksudnya najis ngono ta? Semua orang itu akan dianggap najis ngono ta? Enggak, bukan gitu. Ini banyak mudorotnya. Oh, mikirnya mending gitu. dihindari aja gitu. Betul, Terus setelah gabung sama stand up Indo Malang, apa yang didapatkan? Stand up Indo Malang, pertama pola pikir mas. Stand up Indo Malang itu kayak kita ikut diklat loh mas. Oke. Stand up Indo Malang. Jadi yang pertama diajarkan itu bukan lucu dulu, Terus tapi yang diajarkan di stand up itu berdamai mas. berdamai, apa maksudnya berdamai ngono? Ini apa namanya, berdamai dengan musibah. Ketidaklucuan. Oh, Bukan. neriman ngono. Kalau berdamai dengan ketidaklucuan nggak lucu terus mas. Berdamai. Misalkan musibah gitu, jadi tawa gimana nanti gitu-gitu. Oh, makanya kita kalau lihat stand up-nya teman-teman komik itu dia selalu membawa keresahan ya. Karena dia sudah bisa dibilang berdamai nih sama keresahan dia sendiri yang dibawa keresahan. Betul. 2018 itu sudah open mic ya, 2018 ya. Open mic pertama pecah atau ngebom? Wah, pasti ngebom. Ngebom mas, malu aku mas. Wisin ya. 7 menit aku dulu inget stand up mas, 7 menit keringet mas ini mas. Keringet, suara seri, mic nging gitu mas. Aku turun panggung itu di cut sama MC mas. Oh, bukan karena materinya udah habis. Bukan. Itu kalau lanjut ini mas bisa 15 menitan lah aku ini. Apa estimasinya? Iya. Sama ini tiba-tiba ini MC adzan mas di belakangku mas. Allahu Akbar loh, belum bisa bohong. Berarti langsung di-cut sama MC. Di-cut mas, malu mas aku mas. Iku kayak mental yang kayak gitu kayak nggak semua orang bisa dapet sih. Betul mas. Jadi bisa dibilang komunitas itu juga mengajarkan mental yang seperti itu mas Betul Heri ya. mas, betul. Kalau aku bisa ngomong kira-kira ya, teman-teman komunitas ini banyak mas yang berjasa buat kehidupan sampean mas. Yang paling berjasa mas ya, banyak mas ya sebenarnya teman-teman komunitas itu semuanya berjasa ya, tapi ada porsinya gitu loh mas. Kalau di kehidupanku itu kayak ada teman komunitas yang bener-bener ini masuk ke list orang yang akan selalu kuingat gitu loh mas. Siapa itu mas? Ono nggak? Siapa itu? Iso nyebutno nggak? Ada ini, sim paling ini mas ya, selain ini teman-teman komunitas paling ini anak Surabaya, ada Beta, Mas Beta.
Mas Beta. Beta Sofian. Beta Sofia. Apa yang membuat kamu Orang Timur Jawa itu. mengapa ya? Menspesialkan Mas Beta Sofian. Aku itu pernah ini Mas ngerasa ada di titik paling bawah gitu loh Mas. Di titik paling bawah karena vakum stand up gitu. Terus nggak ngonten, nggak melakukan apa-apa lah, nggak melakukan kegiatan apapun gitu loh Mas. Tapi kerja biasa. Iya betul, kerja biasa gitu Mas. Jadi udah di media nggak menonjol lagi gitu. Oke. Mas Beta ini ngasih suntikan support gitu loh Mas. Ngonten, stand up meneh gitu-gitu loh Mas. Oke. Terus, wih, ada ya orang ini apa namanya yang peduli gitu loh Mas. Akhirnya aku tanya-tanya Mas, gimana Mas cara mulainya gitu. Dikasih tahu tuh sama Mas Beta. Gini gitu. Terus ini, oh ya Mas gitu. Aku sempet ini Mas sungkan sama Mas Beta itu. Kenapa? Karena sudah oke gitu, tapi nggak mulai. Oh, nunda-nunda. Nggak nunda-nunda. Padahal dia nunda-nunda. Dia itu kalau bisa dibilang mentor Mas yo. Ya, bisa mentor ya. dikatakan seperti itulah Mas. Sungkan lah sampean. Sungkan. Akhirnya ini apa namanya karena sungkan mau nggak mau mulai. Mau nggak mau mulai. Sampean pengen duduk dengan Mas Beta bahwa iki aku mulai iki. Bisa aku Mas gitu Mas. Terus akhirnya ngonten lah, ternyata sampai ini. Dan waktu ini Mas aku dapat kerjaan pertama dari ngonten. Mas Beta itu juga ini apa namanya kayak DM gitu loh Mas. Ikut seneng. Wah berarti oleh nih. Oleh ya Heri ya. Jalo bagian nggak kira-kira deh? Ojo sik Mas gitu. Selain Mas Beta Sofian, ada lagi nggak? Ada ini. Mas siapa ya yang paling? Ada Fajar Mukti. Finalis Suci kemarin. Bedanya apa sama Mas Beta? Nah, kalau Mas Fajar Mukti ini Mas berpengaruh di pola pikirku. Karena Fajar Mukti ini dia kan orang ini ya Mas ya, orang bahasa, terus orang teater. Pokoknya seniman sekali lah dia ini Mas. Oke. Dia itu selalu ini ngajari apa-apa itu yang dipelajari itu konsep pertama. Belajar konsep, belajar pola gitu. Iya. Akhirnya ini apa namanya? Paham gitu loh Mas. Oh, ini kejadian seperti ini bisa terjadi kalau ini. Jadi sekarang terbiasa berpikir seperti itu, sistematis seperti itu karena ada pengaruh dari Fajar Mukti. Dari ketoto ya Mas ya, struktural ya, pola pikirnya jadi runtut ya. Betul. Tapi dari Mas Fajar Mukti, dari Mas Beta, ngelihat sampean bikin konten yang kayak sekarang ini, mereka berdua seneng nggak Mas? Nah, kalau Mas Fajar Mukti biasa aja. Biasa aja. Dia nggak gampang gumunan Mas. Oh, dia gak gampang heranan ya berarti wongnya ya. Iya. Dia adalah orang yang paling pelit komen, dia itu. Cool, dingin ya orangnya. Dingin dia. Kalau Mas Beta? Oh, kalau Mas Beta support Mas. Support ya, kok excited banget ya. Komen-komen juga. Kayaknya nggak ke aku aja, ke yang lain itu kayak gitu juga. Kayak tapi awalnya apa sih Mas sampean kok memilih model konten yang seperti ini? Kenapa kamu kok nggak milih model konten sing 50.000 atau 100.000 kata-kata? Misalnya ngono, atau konten-konten sing yang lain kan kayak gitu banyak tuh. Atau konten-konten review makanan mungkin. Betul. Ala-ala komedian. Betul. Nah, kenapa nggak kayak gitu? Karena ini Mas sebenarnya kalau konten itu kenapa tercipta seperti ini? Karena ngerasa kan jadi karyawan aku Mas ya. Terus ngerasa kayak nggak ada ruang untuk karyawan speak up gitu loh Mas. Kalau ngomong secara langsung karir terancam gitu kan. Meskipun ngomongnya ke HC, ke HR, HR itu sistem Mas. Jadi mereka selalu memihak manajemen. Betul, mereka juga karyawan cari aman. Itu HR ini ya, apa oknum ya? Ya, yang kurang profesional lah. Kalau di perusahaan Semen dan IDC Lokos aman. HR kita. Berarti dari keresahan pengen menyuarakan. Betul, akhirnya Semen kemas sedemikian rupa dalam bentuk konten. Betul Mas. Apalagi Semen juga sudah punya basic penulisan Mas ya. Iya. Dari stand up itu ya. Betul Mas. Terus ini Mas, komentar dari orang-orang terdekat, sudah beristri? Sudah. Nah, komentar dari istrinya Semen ini apa? Karena Mas, aku melihat kontennya Semen ini sedikit berbahaya. Betul. Iya toh? Berbahaya dalam arti bisa mengancam karir samanya sekarang, ya toh? Betul. Bisa jadi kalau mereka nggak ngerti ngono loh. Betul. Bisa jadi kayak ngono.
istri sampean nggak komen ta? Misale Mas Heri ojo ngono po engko sama ditokno. Misale kayak ngono. Istri komen Mas, istri itu adalah orang ini Mas, orang yang suka kalau misalkan suaminya kerja pasti gitu loh Mas. Kerja pasti, Kerja pasti, PNS, ya. BUMN, karyawan Betul, pokoknya ya. pokok karyawan, pokok gaji pasti, UMR per bulan aman gitu. Oke, ha. Orangnya suka kayak gitu. Jadi dia itu sangat takut Mas, sangat takut kalau konten-konten kayak gitu gitu kan. Karena gak pasti. Pasti nggak pasti. Heeh. Pasti nggak pasti karena nggak pasti. Betul, heeh. Ke waktu itu awal mulai belum tentu gede juga kan Mas. Betul. Jadi wah dia ini Mas ngelarang Awal mulai gitu. ngelarang konten. Kata-kata apa? Dia yang sampean inget, larangan apa yang bikin sampean sakit hati? oh ini Mas. Udah nggak gini. Jadi aku pernah konten sebelum konten ini Mas. Ah. Dulu konten tanya-tanya anak-anak kecil. Oke. Sama konten stand up. Oke. Tak upload itu ke TikTok. Followers Followers naik Mas. Oke. Like gede. Lumayan ya. Heeh. Terus ini sama istriku, akunku ditutup Mas. Di TikTok dihapus. Hapus akun. Hapus akun. Alasannya apa? Alasannya nggak pengen suaminya jadi public figure katanya. Iya, kan gak pengen jadi public figure. Kenapa? Karena Pasti public kayak sampean kayak suami istri sampean kayak iki terlalu ganteng nih untuk dilihat semua orang. bukan. Terlalu lucu nih orang ini. Atau apa alasannya? Alasannya ini apa namanya? Istriku kan tahu aku stand up Mas ya. Di dunia stand up komedi ini orang-orang stand up itu rata-rata main cewek Mas. Oh, berarti lebih ke entertainnya. Entertainnya yang ditakutkan oleh istri Betul. sampean gitu. Oh. Jadi takut kalau ke arah sana misalkan terkenal, kan terkenal belum tentu kok udah dihapus Iya. kan, gitu kan. Kan terkenal belum tentu dan saya ini takmir loh dulunya. Betul. Takmir masjid loh. Betul. Jangan menyepelekan. Azan subuh itu aku dulu Mas. Anak muda zaman dulu itu pulang apa namanya? Pulang party Mas. Pulang mendem. Mendem. Kita Aku sudah berangkat ke masjid untuk as-sholatu khairum minan naum. akhirnya lambat laun itu ya apa cara meyakinkan istrinya gimana? Wah, ini Sulit itu Mas ya. sulit Mas, sulit. Karena itu istriku fix mindset Mas. Oke. Jadi wah sulit sekali untuk merubah itu Mas. Nek aku ini yo ngene Mas. Ngono betul, deh ya. betul. Ngekang ya deh ya pokoknya ya. Wah, parah Mas. Parah, Ini Mas. cincin tak pakai terus ini Mas dari dulu Mas. Akhirnya dia habis dulu karena kena apa Mas Hari? Kena apa? Kena omonganmu atau kena tindakanmu yang seperti apa? Atau melihat ternyata income-nya lumayan? Realistis Mas ternyata ya. Ini apa namanya ada masalah lah Mas aku sama istri karena sebelum nikah aku itu kan ya di stand up gitu kreatif gitu kan Mas ya. Terus aku cukup produktif dulu Mas, organisasi juga. Oke. Jadi tiba-tiba disuruh kerja yang cuma gitu-gitu aja itu kayak ini Mas, mengganggu gitu loh. Mematikan karakter. Betul, gak nyaman Mas, gak nyaman. Jadi kayak ikan tapi disuruh terbang. Nah, jadi ini disiar. Nah, itu arahnya memang ke situ. Kok ketebak? Akhirnya itu ono pemberontakan sedikit lah ya dari sampean. Pemberontakan, betul. Bisa diterima. Awal-awal nggak bisa Mas, tapi bisa diterima ketika sudah ada uangnya. Sudah ada uangnya. Betul, sudah ada uangnya. Terus dia ini apa namanya? Ternyata potensinya lebih dari kantoran gitu. Oh iya, lebih lumayan banget Betul, nih. ya. Setelah dia tahu itu dia setting omset Mas. Per bulan nih. Iya. Setting omset. Sumpah Mas. Iya betul. Setting omset. Jadi omset dari konten seberapa, omset dari gaji bulanan kerjaan itu seberapa? Betul Mas. Ono targetnya Mas ya? Ada. Ono rewardnya gak kira-kira? Ada juga Mas. Ada juga. Ada SOP-nya juga. Kayak kantor tetep Mas. Berarti tetap by rules Mas ya? By rules. Ada rulesnya ya? Tapi Sampai- sama tetap nggak boleh entertain sing ya-yaan itu nggak boleh sampai istri. Sekarang udah ini Mas. Udah apa namanya? Santai. Udah santai. Udah percaya, udah ada trust. Ada gimana ya? Ada trust atau ada uang? Iya. Bingung Mas aku Mas. Minum boleh minum? Oh enggak Mas. Nggak boleh. Kebetulan kan nggak minum, takmir masjid saya. Takmir masjid. Berarti ini pulang podcast nggak jadi. Nggak jadi ini. Sama kini jen ke Surabaya podcast 2 Ya. hari tau izinnya tau. Kan kita podcast cuma setengah jam Mas, setengah jam 1 jam selesai.
Kita ngapain habis ini? Ini politik kantor itu terjadi karena hal seperti ini biasanya. Jadi sekarang istri sama sudah support ya Mas ya? Udah support. Mas. Sudah support, Nah. jadi kerja juga semakin Iya, tenang, tenang, semakin aman tenang, semakin sekarang. nyaman, semakin enak. Betul. Kalau disuruh milih yang paling berjasa dalam karir sampean, istri atau Mas Beta? Anjing. Istri atau Mas Beta? Istri lah. Siapa Mas Beta orang timur itu? Mas Beta dari awal sudah support Mas. Orang timur Jawa itu siapa dia Mas? Dia nggak layak di sini, layak OPM gitu. Mas Beta. Woi, gitu. Laras panjang gitu Mas Beta itu. Istri sekarang udah nyaman ya dengan pemasukan, dengan nyaman. udah nyaman aja ya. Heeh. Meskipun sudah nyaman, sama tetap nggak ada kepikiran buat resign. Kalau resign itu ada Mas sebenarnya. Aku itu sedang mempersiapkan diriku untuk resign Mas. Apa yang dipersiapkan? Misalnya kayak tabungan sekian kah Ya, atau betul. apa? Oh gitu-gitunya ya. Salah satunya itu tabungan sekian, terus aktivitas setelah resign. Ngapain? Ngapain itu lagi dipertimbangkan gitu loh Mas. Pengen ya sebenarnya resign ya. Betul, Hidup dari konten, hidup dari stand up itu bisa ya ternyata ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Pokoknya sing jelas harus harus yakin aja. Yakin Mas, karena apa namanya? Kalau hidup itu pilihan ya kita milih aja gitu. Sama konsekuensinya nanti kita keterima. Seandainya nggak ada stand up, nggak ada konten, gajimu yang sekarang cukup gak Mas buat hidup? Oh cukup Mas. Cukup ya? Cukup Mas. Lumayan Mas bayaranmu Mas nang kantor sing saiki Mas. Alhamdulillah. Lumayan ya berarti ya. Lumayan. Pernah nggak sih dapat ngomong soal gaji ya? Dapat cerita dari DM atau dari teman-teman kantormu yang lama atau teman-teman kantormu yang sekarang atau teman-teman circle nongkrongmu? Gaji ini bisa loh mengganggu pekerjaan. Ada nggak sih cerita tentang gaji yang tidak proporsional sama pekerjaannya? Oh ada Mas, banyak kan itu isu ini Mas, umum itu ya. Bahkan ada ini loh Mas, ada apa namanya, menurutku ini sebuah penyesatan berpikir ya kalau dilihat dari sudut pandang karyawan. Karena ini kutipan yang ini pernah tahu nggak Mas, yang kalau kamu layak digaji 10 juta tapi kamu mendapatkan 5 juta lainnya akan diberikan dalam bentuk lain. Oke. Tahu itu Mas ya? Aku pernahnya dengar kayak gini. Kalau semisal value-mu kamu dikasih 5 juta, kamu harus kerja layaknya kamu digaji 10 juta. Oh, ada jadi kan sama kan itu kan maknanya kan hampir sama toh. Iku apa? Maksudnya apa yang dari situ tuh apa yang bisa ditangkap? Kita bahas keduanya Mas ya. Nah, yang pertama yang dariku tadi, kalau kita layak digaji 10 juta tapi cuma dapat 5 juta, sisanya akan diberikan dalam bentuk lain gitu kan. Maksudnya apa itu? Itu kan gini Mas, misalkan gaji kita 10 juta, layak digaji 10 juta tapi kita dapat 5 juta. Lah 5 jutanya itu bisa diberikan oleh Tuhan dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk rezeki lain kayak apa ya, kebahagiaan gitu-gitu kan Mas ya. Oke. Aku nggak setuju sama itu Mas. Kalau dari sudut pandang karyawan, karena kita itu kerja itu adalah hubungan transaksional antara perusahaan dan karyawan. Betul. Jadi kalau misalkan pakai cara itu menurutku apa Mas ya? Pembodohan. Apa kayak eksploitasi gitu loh Mas. Iya. Ini apa namanya? Brainwash, pencucian otak. Di brainwash sama perusahaan kan ya. Supaya karyawan loyal, supaya karyawan itu stay selalu nurut. Karena percaya ketuhanan gitu-gitu Mas. Ya kita memang percaya ya sama apa rezeki dari Allah kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau hubungan transaksional gak percaya sama Allah. bukan gitu. Ya apa? Kalau hubungan transaksional seperti bekerja seperti ini ya, kita layak mendapatkan apa yang kita sesuai value kita. Kalau kita memberikan pekerjaan dan kita layak digaji 10 juta ya kita terimanya harus 10 juta. Kita bisa pengajuan kenaikan gaji atau apa gitu. Nggak bisa karyawan di brainwash terus seperti itu. Jatuhnya ya pembodohan nih Mas. Iya, bener ya. Makanya di konten-konten sama itu kalau tak lihat itu sangat-sangat emosional loh Mas, membahas tentang apapun itu. Karena ternyata sama itu kepengen memperjuangkan hak karyawan yang tertulis maupun tidak tertulis. Betul, Mas. Bener ya? Betul. Komen-komen juga banyak. DM, aku gak ngerti kalau DM ya. DM. Tapi ono gak sih Mas komen atau DM yang menurut sama anjir iki komen nih DM iki
oke banget nih, entah itu menyentuh, entah itu sangat emosional gitu, ada nggak? Ada Mas, ada. Apa contohnya? Sebenarnya ada banyak Mas, tapi beberapa ya Mas ya. Yang paling ini berkesan bagiku gitu loh Mas. Kan aku ngonten kayak gitu ya udah ngonten aja gitu, mewakili keresahan karyawan gitu kan. Toksik juga bahasaku kan. Tapi Betul. ini Mas, ada nggak dikira-kira ada orang yang komen seperti ini. Gimana? Mendapatkan apa manfaat katanya gitu. Mendapatkan manfaat. Dia itu ini ceritanya Mas. Dia cerita gitu bukan. Dia mau resign katanya dari tahun-tahun lama udah. Oke. Cuma Terus mungkin ada ketakutan takut ketidakpastian gitu Iya. kan. Terus dia itu nggak ada yang mendorong dia untuk melakukan resign. Oke, nggak ada yang meyakinkan bahwa resign itu baik-baik aja kok. Resign itu baik-baik aja. Terus lihat kontenku katanya. Akhirnya setelah dia mengikuti kontenku 2 bulan, dia resign. Dia resign. Dan dia baik-baik aja kak. Nggak miskin sekarang. Mas pinjam boleh gitu. Oh kok gini gitu, nggak gini aja gitu aku. Dia resign. Terus setelah resign dia bilang katanya setelah resign dia dapat opportunity yang ini, yang lebih bagus. Wih, dia ambil itu dan dia katanya hidupnya lebih layak sekarang daripada yang dulu. Berarti kontenmu ini Mas, meskipun konten aku bisa bilang ini adalah konten pengen menghibur orang-orang Betul, juga ya, komennya. tapi impactnya sampai ke sana ya. Iya, itu yang tidak dikira-kira Mas. Ono mangke nggak Mas sing ngarai kayak aku terkejut? Ono gak? Ada Mas, yang bikin aku terkejut Mas baru tadi Mas. Baru tadi. Mas cek DM. Itu kan ada Iya. itu tak cek Mas. Ada orang yang ini suka nge-like kontenku Mas. Nge-like komen di kontenku. Karena dirasa mewakili. Betul. Dan setelah dia sering nge-like dan komen, dia dipanggil HR Mas. Wih, Dipanggil HR sama ownernya Mas, sama pemilik perusahaannya. duduk didudukin, bertiga. Oke, terus berempat. Karena ownernya 2, suami istri. Suami istri. HR 1, dia 1. Sama suami istri 1 ya kan. Terus dia dimarah-marahin Mas. Bukan dimarah, ditanya-tanya. Kenapa kamu mulai konten ini? Kenapa kamu komen konten ini? Gitu. Nah, padahal ambek Lokos tambah di endorse. Nah, ambek Lokos tambah konten sing akeh elek-elekno sembarang. yang penting rame. Yang penting rame kayak ngono kan. Betul. Iku dia cerita bener Mas nge-DM. Iya, nge-DM kayak Lanjutannya gitu, Mas. gimana? Terus Mas gimana aku gitu. aku mikir, ya gimana? Kok aku gitu, aku kan Gimana aku? gimana gitu. Aku juga nggak kepikiran sampai itu, nggak sampai situ juga gitu. Tapi aku dapat poinnya Mas. Poinnya adalah ternyata psychological safety di perusahaan di Indonesia itu masih belum tinggi gitu loh Mas. Jadi orang untuk speak up, untuk ngomong keresahannya yang sebenarnya itu bisa dijadikan bahan evaluasi, Iya. itu malah jadi disalahkan. Iya. Makanya karyawan diem aja, nurut aja. Makanya ada istilah kerja karena butuh bukan karena betah, ya kan? Itu. Berarti kan akhirnya dia apa lagi? Ada teguran kah? Hukuman kah? Oh nggak tahu Mas. Selanjutnya belum tak balas. Nanti tak balas. Gimana aku itu mang berarti terakhir dia ya? Gimana aku jeru loh Mas? Iya, gimana aku? Iya. Kok aku yang tanggung jawab ya Allah gitu. Aku yang tanggung jawab ya Allah gitu. Ya Allah. Memang iki nek tak lihat-lihat iku bentuk atasan iku yo akeh, mesti sifat-sifatnya lho Mas ya. Bentuk-bentuk iku yo akeh, karakter iku yo macem-macem. Jadi agak apa ya? Agak susah kadang menghadapi orang-orang seperti itu, agak susah Mas. Dan karena kontennya sampean Mas yo. Di DM Lokos itu juga beberapa itu ada yang masuk kayak emang di kantor lu juga kayak gitu. Emang di kantor kamu juga Sumpah, kayak Mas. gitu. Iya. Di kantor kamu juga kayak gitu. Kalau sih aku ya gak wani jawab, ngono. Aku ya gak wani jawab, kata tak jawab. Iya kok karirku terancam. Kata tak jawab enggak iku ya apa. Ngono. Akhirnya aku safety meneng aman naik aman. Golek amane wis aku meneng tak Ditawari jawab. Lokos nikah Nah, tak jawab auto text produk langsung itu kabeh. Bisa membeli di sini dan di sini. Wis gak angel-angel, Mas. Pas orangnya beli, aku udah beli. Gimana di kantormu gitu. Dan aku sendiri tuh masih kepengen ini Mas, masih kepengen orang-orang itu
terutama employee ya. Mm-mm. Entah kamu levelnya level staff, supervisor atau level manager. Kalau mau bersuara ya bersuara aja. Betul Mas. Gak apa-apa karena atasanmu atasanmu kayak emang orang sing bener Nah, akan didengarkan kok prasoku ya. betul Mas. Kalau semisal atasanmu orang bener akan didengarkan, akan ada evaluasi. Makanya di sini juga aku ngadain giveaway buat kamu semuanya di Instagram ya ini ya. Yang berani mention nama atasan kamu kritik di kolom komentar, kamu akan dapetin liquid low cost. Aku kirim sebagai bentuk keberanian. Wah, keren. Wis ikut tuh ayo wis, aku kepingin nih kau berani. Keren. Soalnya aku kepingin nih ya apa ya Mas yo. Wong iki harusnya ceplas-ceplos ngono loh, tapi beretika. Heeh, betul. Gak sing takut-takut. Iya, Mas. Ya kayak apa? Muak kan kene kan ya sebagai apa meneh sebagai wong Surabaya Mas. Oh, Kon ngaku wong Surabaya, tapi kon di pressing atasanmu kon meneng. Wes, nek iso diidoni mesisan. Bung Tomo kecewa Mas, Bung Iya, Tomo. Bung Tomo sangat kecewa. Bung Tomo dalam kecewa. perilakumu ini. Kamu gocek ngono Ya Allah. Itu tadi keseruan kita bareng Harry. Thank you ya. Thank you Mas, Harry. thank you. Kita akan anterin Harry pulang dan kita akan lanjutkan podcast ini di next season. Thank you. Thank you semuanya.